Mari berpodcast, here we go. Bang Budi, Juragan Kopi Desa Punggur. Punggur tuh desa ya bang? Punggur kecil bang. Punggur kecil. Punggur tuh ada 3. Ada Punggur. Punggur kecil, Punggur besar, Punggur Kapuas. Punggur Kapuas. Oh ya. Ada 3 Punggur. Dan itu saya baru tahu. Jadi abang ada di desa? Punggur kecil. Punggur kecil. Oke teman-teman semua, Pahit Baru Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial sekali, yaitu pengusaha kopi. Kalau di Pontianak sih udah nggak heran ya bang ya tentang kopi nih bang ya? Udah heran sih, sejak gitu. Udah banyak sekali banyak. bang ya. Apa kita terkenal ya bang dengan kota apa? Pontianak itu terkenal dengan kota 1001 warkop. 1001 warkop. Yang paling banyak di Gajah Mada. Gajah Mada, betul. Iya bang ya. Jadi GM Coffee Street. GM Coffee Street. Oh, GM Coffee Street. Yes. Iya benar. Itu yang lagi diangkat lah di Gajah Mada bang ya. Pingin ngikut kayak di Jogja tuh kayak di Malioboro gitu kali bang. Iya, kurang lebih. Nanti di Punggur kita buat juga. Oh, di Punggur mau dibuat juga? Yeah. Oh, okay. Tapi dengan konsep yang berbeda. Out of the box lah bang. Out of the box bang ya. Oke, teman-teman semua, jadi Bang Budi ini adalah salah satu pengusaha dan penggiat di bidang kopi ya bang ya. Nama brandnya Juragan Kopi. Juragan Kopi. Itu Juragan Kopi itu buat apa aja bang? Untuk sejauh ini Juragan Kopi itu yang memang namanya kopi bang, jadi buat kopi. Iya benar, buat kopi kan. Kita ada yang kayak bubu, ada yang seduh dan lain-lain. Itu kalau di Juragan Kopi gimana bang? Saat ini ya sedang kita garap, ini kita sedang penyediaan bibit untuk jenis kopi robusta lokal di Bibit? Punggur. Iya, pembibitan. Pembibitan? Iya. Wah berarti udah besar sekali dong bang sampai pembibitan. Ya belum sih, maksudnya kita ngeliat potensi market ada yang nyari bibit kopi lokal gitu. Ya udah kita sediakan bibit. Lagi pula kita juga ingin penyebaran secara luas lagi di Punggur itu. Jadi kelompok tani itu kita akan coba bagikan bibit secara gratis. Bagikan bibit secara gratis? Iya bang. Wah ini sih selain Juragan Kopi, Juragan Sedekah juga nih bang. Amin. Itu bang ya. Nah itu sekarang yang lagi kita garap. Lagi kita coba, lagi kita garap bibit sih. Nah untuk sejauh ini dari 2018 itu kita juga sudah menyediakan kopi bubuk juga bang. Kopi bubuk dari tahun berapa bang? 2018. 2018. Oh, dan kopi ini jadi 2018 itu menyediakan kopi bubuk dalam kemasan. Oh, saya baru lulus kuliah, abang udah jualan kopi bubuk. Luar biasa sekali. Itu 2000. Saya lagi kuliah juga sambil jualan bang. Oh, abang sambil kuliah sambil jualan. Oh, berarti kita sama bang ya? Ya kurang lebih bang. Oh iya, kita sama-sama pedagang bang ya. Betul. Jadi 2018 abang start jualan kopi. Betul. 2019-20 goyang nggak bang? Kan kemarin kita lagi galau Indonesia. Galau, karena kita kan masih skala kecil sih bang. Jadi goyangnya pun kita masih bisa tetap berdiri sendiri lah gitu kan. Nah walaupun memang sempat kita nggak produksi ya karena memang permintaan. Sempat juga. Sempat bang. Jadi rumah produksi itu sempat tutup juga beberapa bulan. Serius? Wah itu selama beberapa bulan terus gimana bang? Ya kadarullah bang. Alhamdulillah sejauh ini kita masih bisa bertahan ya. Masya Allah. Hidup lagi ya. Alhamdulillah sih setelah pandemi pun juga masih bisa jalan. Jadi kopi itu bang awalnya abang jual kopi bubuk. Jualnya kopi bubuk. Di brand Juragan Kopi. Itu kirim kemana aja bang? Kita lokal aja sih mainnya di Pontianak sama wilayah Kuburaya. Ya ada sih sekali permintaan keluar sampai ke Jakarta, Bandung, bahkan sampai ke Palestina juga bang. Serius bang? Sampai Palestina? Yes. Oh, kopi ini masuk juga ke Palestina ya rupanya bang ya? Minat di sana lebih tinggi lagi bang. Cuman karena memang di sana lagi sering ini kan, jadi udah berapa kali repeat order sih dari sana. Iya bang ya. Nah, jadi ceritanya di sana itu ada orang Indonesia kita juga, mungkin bang, kenal nama Bang Onim kan, salah satu humanity yang ada di sana, bermukim di sana gitu. Nah beliau ini pulang ke Indonesia, kita coba kenalkan, cocok gitu, dibawa ke sana. Berapa kali juga udah kirim. Ke Palestina bang ya. Luar biasa sekali. Berarti Juragan Kopi nggak main-main, udah sampai Palestina ya. Abangnya udah sampai sana? Belum bang. Nanti kalau kirim lagi paket ke Palestina bang. Iya orangnya juga yang dikirim. Betul sekali bang. Nah selain kopi bang, ini kan di Punggur ya bang ya. Kalau kita tahu orang Pontianak mayoritas bang ya, itu kan Punggur tuh taunya langsat sama durian. Durian benar. Kok tiba-tiba ada kopi ini, memang datangnya dari mana kok bisa tiba-tiba ada kopi di Punggur nih bang? Bukan tiba-tiba sih bang. Bukan tiba-tiba. Dari waktu saya kecil dulu pun memang orang tua tuh biasa ke kebun tuh bawa kopi balik ke rumah tuh 1 ember. Oh abang panen. Dari kecil nih di Punggur? Ya memang saya lahiran Punggur. Oh lahir Punggur. Akamsi, anak kampung sini sana. Iya, anak Kamsi, anak kampung asli. Kita selalu lah bang. Jadi abang anak Punggur kecil asli. Benar. Dan memang udah ada kopi dari zaman abang kecil. Memang dari tahun 70-an atau 50-an yang lalu itu memang kopi bang. Jadi pemerintah dulu saya juga dapat cerita dari orang-orang sepuh yang ada di Punggur.
Jadi tahun 70-an itu memang dapat bantuan bibit dari pemerintah Oh, untuk nanam di kopi. situ. Nah, ternyata setelah saya coba kaji, bantuan itu hanya sekedar bantuan. Sama petani sama masyarakat di zaman dulu itu ya dia ditanam doang. Iya, paham. Tapi mereka tidak didampingi dengan edukasi dengan informasi pengolahan gimana kopi ini bisa menghasilkan kopi terbaik dan mampu bersaing dengan kopi-kopi yang terkenal di benar. Indonesia gitu kan. Nah, enggak ada, sehingga mereka ngelolanya secara klasik, secara awam gitu, Bang. Iya. Ada masak, panen, dan panennya pun juga kurang tepat cara panennya. Oh gitu. Wih, abang nih sampai tahu cara panen. Berarti sekarang udah ngulik kopi dalam banget, Bang. Dari pembibitan. Tuntutan. Iya, kita harus berlari lebih kencang, berproses lebih cepat. Kenapa senang ujung-ujungnya dengan kopi, Bang? 2018 saya menekuni bidang kopi itu, saya awalnya butek, Bang. Butek maksudnya? Butek itu maksudnya itu enggak tahu kopi gitu. Bahkan saya pun juga enggak minum kopi. Itulah teman-teman. Nah, kadang gitu kalau usaha. Penjual rokok tuh enggak ngerokok. Ini penjual kopi pun awalnya enggak suka kopi. Enggak suka kopi gitu. Nah, awal-awal pun juga ya karena tadi tuh mungkin saya pikir tuntutan ya, Bang. Tuntutan. Masa iya sih saya jual kopi tapi saya enggak tahu tentang produk saya kan. Gimana saya mau sales, mau marketing sama orang gitu, mau masarin juga kan bingung. Jujurnya ya belajar cupping itu apa ya, untuk mendapatkan cita rasa kopi. Nah, awal-awal juga belajar kopi itu, minum kopi harus nyeduh kopi nih, Bang ya. Harus pakai air yang betul-betul mendidih 100 derajat Celcius. Oh gitu. Terus nggak boleh dicampur apa-apa. Hanya air sama kopi. Tok. Jadi jangan pakai gula, jangan pakai susu dulu. Itu di awal gitu. Oh gitu, Bang. Oh, pahit, Bang. Pahit sekali. Pahit banget. Tapi ini filosofi kopi, teman-teman ya. Jadi kopi itu sebenarnya itu salah satu item yang enggak pernah disalahkan loh, Bang. Jadi kalau misalkan abang minum kopi kan, Bang, kan kalau kopinya pahit pasti yang disalahkan gulanya kurang nih. Kopinya kemanisan dibilang gulanya kebanyakan nih. Betul, tapi kalau gulanya pas dibilang kopinya enak. Kok dipuji kopi, kok dihina gula gitu. Gula yang lain itu. Jadi kadang kita tuh harus belajar dari kopi gitu, teman-teman ya. Walaupun misal kadang kita berbuat banyak tapi tidak dipandang orang, jadi ikhlas ya, Bang ya. Iya, betul, Bang. Yang penting jadi, kita tetap berbuat gitu ya. Tiada usaha yang mengkhianati hasil lagi. Tiada usaha yang mengkhianati. Tuhan pun juga hasil. tidak tidur kan. Tuhan tidak pernah tidur. Luar biasa sekali ya, Bang. Jadi sekarang udah tahun 2022, ada mulai bergerak ke bidang lain enggak, Bang, selain kopi, atau masih berkutat di kopi, Bang? Untuk saya pribadi, saya masih mengeksplor, Bang, kemampuan saya di bidang kopi. Jadi kita tidak hanya menjadikan bubuk, kita juga mau. Jadi, Bang, mata rantai kopi itu saya baru pelajari juga. Pertama dari pertaniannya atau di sisi kebun. Dari petani atau kebun naik lagi dia ke prosesor. Dari prosesor naik lagi dia ke roastery. Dari roastery naik lagi dia ke barista. Dari barista baru sampai ke end user. Nah, jadi banyak bahasa pelajari. Daging. Tetapi walaupun memang saya lagi berfokus di sini, kita tidak berdiam diri, Bang, untuk mengembangkan potensi yang lain. Nah, di Punggur juga teman-teman sekarang juga lagi garap untuk mengangkat kelapa, Bang. Kelapa, iya, banyak juga di Punggur. Jadi terutama kita ingin menyelesaikan permasalahan yang namanya kelangkaan minyak goreng. Kemarin ya, Bang ya. Walaupun sekarang sudah mulai turun, tapi heran aja, Bang, kita banyak bahan baku, kenapa kita bisa menjerit kelangkaan? Berarti ini kelapanya yang dikelola VCO itu, Bang ya? Iya, jadi rencananya untuk turunan kelapa ini kita buat 2 jenis, Bang. Yang pertama minyak goreng, yang kedua VCO. Oh, bentar, apa bedanya minyak goreng dari kelapa dengan yang VCO tadi? Beda, Bang. Kalau minyak goreng itu prosesnya melalui pemanasan, dimasak. Tapi kalau VCO ini dia tidak melalui proses masak. Jadi hanya fermentasi. Bahan bakunya sama dari saripati kelapa atau santan. Kalau yang VCO itu kan putih, Bang ya, keluarnya, putih, Bang ya? Iya. Hasilnya jernih, bening. Minyak goreng biasa merah, Bang. Karena gitu. Merah itu dari hasil dari proses yang dimasak. Oh gitu. Nah, jangan sampai ini harganya jauh beda loh, Bang. Kalau harga seliter yang minyak goreng mungkin bisa di 30, tapi kalau VCO itu 250 mili aja sekitar 50 ribuan. Tapi memang yang VCO itu lebih bagus kan, Bang ya? Iya sih, hasilnya lebih sehat, dan khasiatnya juga lebih banyak sih untuk kesehatan. Kalau saya dengar ini enggak tahu nih benar atau salah. Apa kalau misalkan kita goreng pakai minyak VCO itu bisa 2 atau 3 kali pakai gitu, benar, Bang? Kalau sependek pengetahuan saya sih, Bang. Gitu, kalau dapat sih jangan lah. Jangan ya. Minyak goreng untuk minyak goreng ya. Minyak VCO jangan untuk minyak goreng. Mubazir, Bang. Gitu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sehatnya,
ya tetap goreng makanan itu pakai minyak goreng. Minyak goreng. Nah kita mengkonsumsi lah PCO juga, misalnya 3 kali sehari. Jangan itu jadi untuk gorengan. Oh Bang. gitu. Iya, Sayang berarti. sih, walaupun Sayang. berarti abang mungkin sultan kali gorengnya pakai minyak PCO. Gitu ya bang. Tapi memang VCO ini kemarin sempat hangat sekali bang, sampai beberapa teman-teman saya juga ada yang main VCO itu udah kirim-kirim sampai ke benua Amerika bang. Jadi Benar. setahu saya sih bang, yang paling banyak minta tuh kemarin dari Brazil. Itu minta VCO dari Pontianak loh bang, kirim ke sana bang. Benar. Mungkin semoga nanti abang bisa Amin. sampai ke sana Ya, bang ya. Insyaallah, kita bang, ya. makanya bang kita nih dari kopi nih kita gali semua potensinya, kan kita punya relasi, punya ibaratnya kita udah punya kolam nih. Nah kita buatlah produk baru. Iya, benar, Nah, benar, jadi benar. kita udah punya kolam. Dan itu abang memberdayakan masyarakat Punggur kecil, mengajak sih bang. mengajak ya bang ya. Para pemuda-pemuda di sana. Pemuda-pemuda juga biar mereka itu dari apa ya, jiwa wirausahanya itu udah timbul sejak Betul, dini gitu harus bang. tuh bang, harus banget jiwa wirausaha. Karena kalau kita cuman mikir cari nilai tinggi terus cari lapangan pekerjaan, capek sih. Jadi seharusnya kita membuka lapangan pekerjaan untuk Nah, orang bang. gitu. Apalagi kan salah satu pintu rezeki itu kan ada di pedagang. Iya, Gitu, Bang. jadi kalau kata Nabi itu 9 dari 10 pintu rezeki di jalur dagang. Dagang. Wah. Iya. Ini abang nih selain pedagang, pengusaha, kayaknya ustadz juga nih. Enggak juga bang. Tahu Amin. semuanya dia, teman juragan sedekah, tahu pintu rezeki dan lain-lain. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi sekarang abang lebih gelutnya ke kopi, terus lagi ngerambah nih bang ya, tadi ke main VCO gitu bang ya. Terus saya dengar tuh abang dengan timnya, tim sekarang ada berapa banyak bang di sana bang? Yang pemuda-pemuda Punggur tuh. Kalau pemuda sih ramai bang. Ramai. Tapi kalau untuk tim yang internal kita sih ada kurang lebih 7 orangan. 7 orang. Iya, yang Tapi biasa sering ikut saya pameran. kalau nambah volunteer lain-lain ramai bang. Ramai bang. Bisa main futsal lah yang penting bang ya. Oh main sampai bisa satu klub atau berapa Satu klub ya bang ya. Luar biasa. Nah itu bang, kalau teman-teman yang di situ kemarin saya dengar katanya ada nih wacana mau buat eduwisata. Bener bang itu? Bener bang. Nah jadi memang kita ngeliat potensi ini benar-benar luar biasa bang. Jadi kita kan sambil jualan kopi sambil juga sharing kan sama konsumen kan. Suka kopi sejak kapan gini? Tahu ndak pohon kopi macam mana? Ndak tahu. Tahu ndak Iya. buah kopi gimana? Ndak tahu katanya kan. Banyak, Tahu Bang. kopi gini. Oh iya, ya udah saya punya kebun nih dan juga sharing. Ini bang bener kopi dari Punggur bener. Kalau ndak percaya saya bawa kebun. Lah emang ada kebunnya? Ada saya bilang. Ini foto-foto saya. Kalau ndak mau ayo kita ikut saya bilang sekarang kan. Nah ini untuk di titik lokasi yang saya sendiri itu bang kurang lebih ada sekitar 100 pohon kopi. 100 pohon. 100 pohon. Tempat abang. Tempat saya sendiri. Banyak sekali itu bang. Hanya saja terkadang orang ini kan kalau bicara perkebunan kopi ekspektasinya seperti yang di Jawa, di Sumatera, betul-betul hamparan semuanya kopi gitu bang kan. Nah tetapi kalau untuk di Punggur daerah kita ini enggak bang, mereka itu tumpang sari. Tumpang sari itu maksudnya gimana? Dalam satu lahan itu ada kopi, langsat, kelapa, durian gitu. Jadi mereka itu tanaman selingan gitu. Selingan. Tetapi kalau untuk produksinya mereka jalan terus bang. Kalau untuk bang. kopi itu panen raya itu setahun 2 kali, tapi lebih banyak tuh di bulan September sama Oktober. Oh jadi nanti abang wisatanya tuh ngarah ke edukasi tentang kopi. Tentang kopi bang, komoditi awalnya. Kita berangkat dari kopi karena untuk mata rantai produksi beberapa alat-alat tuh kita juga sudah alhamdulillah cukup lengkap sih bang. Sejauh ini udah lengkap sih jadi kita bisa memberikan edukasi, eksplorasi dan experience kepada peserta itu tentang mata rantai produksi, bagaimana cara panen yang tepat, perlakuan pasca panen terhadap kopi, terus bagaimana cara ngerosting kopi. Ngerosting itu bukan nge-ejek-ejek gitu bang ya? Oh enggak bang. Itu stand up comedy ya? Iya. Iya, Itu ngerosting itu ejek bukan. memanaskan atau menggoreng bang. Menggoreng kopi tapi tanpa minyak. Ini saya bingung saya nih, goreng tanpa minyak. Iya. Benar-benar. Nah jadi udah ngerosting nanti masuk lagi ke sisi baristanya. Bagaimana cara nyeduh kopi yang enak. Wah, lengkap tuh, keren. Kapan tuh bang kira-kira wacananya bang mau mulai gerak wisatanya tuh? Semoga nih bang, Iya, mohon semoga. doakan dulu. Rencana sih akan buat soft launchingnya itu di Oktober bang. Jadi Oktober. saya ingin menggunakan momen Sumpah Pemuda bang, HSP. Oh iya. Nah di keren. 28 Oktober kan ada Sumpah Pemuda. Jadi memang saya dan teman-teman pemuda Punggur dan juga relasi-relasi teman-teman dari pemuda pelopor, dari pemuda pariwisata, kuburaya, pemuda lingkungan segala macam tuh mau saya tarik semua bang ke Punggur. Abang ini Kayak aktif gitu. juga di Kuburaya berarti bang ya?
Alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Aktifnya itu bukan dalam artian apa sih bang? Aktif untuk saya berusaha untuk bisa berkarya dan berkontribusi untuk budaya. Waduh, menanjak. Menanjak. Pak Muda, lihat nih Pak Muda salah satu. Ini kadang ditonton Pak Muda. Kemarin Oh, iya, kan? istrinya Pak Muda sama Pak Jiwa ada podcast di Iya. sini. Saya cuma excited bang. Salah satu yang saya juga ngikuti postingan beliau. Jadi ada salah satu desa di Kuburaya itu yang punya stasiun televisi sama studio podcast. Desa mana? Saya pikirkan ternyata ada di Desa Parit Baru. Ya Allah, kapan dia bisa sampai ke sana gitu. Saya juga ternyata hari ini nih berkat teman-teman dari Himigipa tadi ya. Untan ya. Terima kasih ya. Dia sampai juga ke sampai di sini juga. Desa Parit Baru ini luar biasa menanjak. Oh, luar biasa menanjak. Oke, luar biasa siap Bang. Jadi semoga nanti Oktober Bang kegiatan Abang lancar, mau edu wisata itu dan amin. sebagai pejuang kopi Punggur, saya harapkan Abang tetap semangat Ya, dan Bang, bisa mohon doanya, Bang. menaikkan nama Punggur kecil terutama Punggur habis kecil, itu benar. Kuburaya, karena banyak Bang kayak mayoritas saya kawan-kawan kita di Jawa kopi itu tahunya biasa dari Aceh kayak gitu. Benar, ya kan? Sumatera, Temanggung, Sumatera, kayak gitu kan. Bali. Nah, jadi mulai saat ini semoga nanti dari Abang ini bisa membawa nama kopi Punggur ya Bang ya. Benar sih bang, kalau kita buka peta kopi Indonesia tuh, Kalimantan tuh tidak ada penghasil kopi. Nggak Bang. ada. Jadi alhamdulillah nih, dan juga saya sih saat ini Iya. saya dari Punggur, ada juga teman-teman mungkin biasa dengar dari 101 Coffee House, mereka tuh juga ngesondingkan kopi-kopi lokal, kopi Liberica dari Rasau, Rasau. dari Sambas juga bang. Oh, Terus Sambas ada, saya baru tahu. Sambas ada Liberica. Nah ada juga teman itu senior kita Bang Gusti Iwan, beliau juga ngembangkan Liberica di daerah Kayong. Oh, gitu. Gitu. Jadi ini sih teman-teman giatnya itu untuk apa ya, menambah warna atau hadir loh dalam peta kopi Iya, Indonesia itu Kalimantan siap. hadir. Semoga nanti sampai bisa luwak kopi juga Bang ya. Amin. Iya kan, Bisa karena bang. itu mau melihara luwaknya juga kan Betul. untuk kasih makan sampai nunggu pabriknya. Oh, kalau bicara luwak panjang lagi panjang bang. ya. Kayak gitu. Karena oke. luwak itu juga tidak sembarangan luwak itu. Luwak itu kita punya pilihan lagi. Kita mau luwak yang peliharaan atau luwak liar. Nah ini juga hasilnya itu juga beda. Oh, pupnya itu Iya, itunya beda. Nanti ke cita rasa kopinya pun beda, Beda. khasiatnya pun beda. hasilnya pun beda. Oke, luar biasa. Oke, teman-teman. Mungkin tidak usah terlalu panjang, nanti kasihan Abang mungkin punya agenda lain juga. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bang Terima udah kasih mampir banyak, ke Bang. Pahit Baru Iya, Podcast sama-sama. dan juga nambah edukasi tentang perkopian. Jadi buat teman-teman juga yang pengen tahu dan tanya-tanya tentang kopi bisa nanti hubungi Abang. Nanti di description saya kasih link Instagram Juragan Kopi, Instagram pribadinya Abang juga Bang ya. Boleh? Siap. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar perkopian, insya Allah nih orang yang tepat teman-teman. Amin. Bang Budi Juragan. Nah, Juragan Kopi dari Punggur Kecil. Kalian bisa belajar tentang kopi-kopi lokal, terus dari apa tadi Bang? Pembibitan, habis itu Dari sisi perkebunannya dulu, Perkebunan. perkebunan, prosesor, roastery, barista. baru sampai kopi itu ke teman-teman dan teman-teman nikmati sambil main Mobile Legends. Satu lagi bang, Apa? terakhir bang. Ah, Terkadang teman-teman kalau ngopi di kopi shop ini kan kaget nih harga satu kopi gelas hitam tidak pakai gula tuh sampai 30-40 ribu. Oh, iya, Benar iya. nggak bang? Iya, iya, Benar benar, kan? benar. Nah, jadi jangan, karena mata rantainya panjang tadi kan Panjang, bang, dari ha. petani harus begini, Iya, begini, iya, begini. iya, Jadi iya. tolonglah hargai kita juga untuk mendukung petani gitu kan. iya, Jadi hargai para teman-teman yang berfokus di kopi. Jangan terus mahal banget sih 50.000 satu cup ini. Nggak betul. ngilangin haus gitu ya. Kalau mau hilang haus beli aqua gelas teman-teman ya. beli es batu satu. Beli es baskom. batu. Oke, sekali lagi Bang, terima kasih banyak Bang. Terima kasih Sama-sama semuanya. juga. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan, dan sekali lagi buat teman-teman semuanya Pahit Baru Podcast. Buat siapa saja yang pengen belajar tentang kopi, nyicipin kopi lokal asli dari Punggur Kecil, bisa cek di link di deskripsi, ada link Instagramnya Bang Budi dan juga Juragan Kopi. Coffee. Bisa langsung hubungi, DM dibalas Bang ya. Ya, siap Kalau aman. follow di follow back ya Bang ya. Siap Oke. aman. Oke, thanks buat teman-teman semuanya, para pendengar setia Pahit Baru Podcast. Sekian video podcast kita di hari ini. Thanks for watching, semoga bermanfaat, and see you next video.